Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjuna Dava dari NIM 011. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, manajemen basis data yang berjudul Sistem Penerbangan Pesawat. Mengapa sistem penerbangan pesawat membutuhkan basis data? Karena dalam basis data dapat membantu proses pencatatan data, transaksi pembelian, mengorganisir petugas dan komputer untuk menjadi lebih teratas sehingga memudahkan memproses informasi untuk kebutuhan dari data suatu maskapai penerbangan. Berikut adalah tabel basis data sistem penerbangan pesawat. Yang pertama kita punya entitas pesawat, yang kedua ada entitas petugas, ada entitas bandara, ada tiket, penumpang, dan agen penjualan tiket. Selanjutnya ada TRD dari tabel sistem penerbangan pesawat. Yang pertama kita punya entitas penumpang. Dan kita punya entitas pesawat, lalu entitas tiket, entitas bandara, entitas petugas, dan agen penjualan tiket. Di setiap entitas tersebut memiliki relasinya masing-masing. Yang pertama kita bahas adalah entitas penumpang berelasi dengan pesawat, yaitu entitas penumpang menaiki pesawat. Yang dimaksudkan di sini adalah entitas penumpang menaiki pesawat untuk sebagai media transportasi para penumpang sebagai media transportasi mereka untuk ke daerah yang diinginkan oleh penumpang. Selanjutnya ada entitas pesawat berelasi dengan bandara. Entitas pesawat menuju bandara. Yang dimaksudkan di sini adalah entitas pesawat mereka membawa penumpang yang pastinya untuk menuju bandara di suatu daerah tertentu. Selanjutnya ada entitas petugas memeriksa tiket. Petugas memeriksa tiket di sini adalah sebelum penumpang menaiki pesawat, sebelum penumpang memasuki bandara, terlebih dahulu petugas memeriksa tiket para penumpang, apakah tiket tersebut valid, apakah tiket tersebut benar, atau tiket itu palsu. Lalu ada entitas agen penjualan menyediakan tiket. Yang dimaksudkan di sini adalah para penumpang yang ingin menaiki pesawat, mereka sebelum itu harus mempunyai tiket terlebih dahulu, dan membeli tiket tersebut bisa dilakukan di agen-agen penjualan tiket. Selanjutnya ada entitas penumpang berelasi dengan tiket, yaitu penumpang membeli tiket. Sebelum penumpang menaiki pesawat atau menggunakan pesawat untuk ke daerah yang diinginkan oleh penumpang, diharuskan terlebih dahulu untuk membeli tiket untuk menaiki pesawat. Selanjutnya di sini ada RAT. Selanjutnya ini adalah rancangan basis data dari tabel-tabel tersebut. Selanjutnya di sini adalah model tabel setelah diisi data-datanya. Lalu di sini ada sistem keamanan basis data. Tujuan keamanan database yaitu yang pertama untuk memastikan bahwa hanya user yang berwenang yang dapat melaksanakan aktivitas yang terotorisasi pada waktu diotorisasi. Atau yang dimaksud di sini adalah hanyalah user yang dapat mengakses database tersebut, bukan orang umum. Jadi hanya user yang punya wewenang untuk mengakses database tersebut. Lalu yang kedua, untuk menentukan hak dan kewajiban pemrosesan dari semua user dalam penggunaan database. Pada sistem penerbangan pesawat ini, saya menggunakan 4 keamanan database. Yang pertama, saya menggunakan
keamanan grant. Grant digunakan untuk memberikan hak akses atau izin oleh admin. Lalu untuk penjelasan singkatnya adalah grant itu nanti ya. Selanjutnya penggunaan keamanan basis data. Dalam sistem penerbangan pesawat ini saya menggunakan 4 keamanan basis data. Yang pertama ada grant, yaitu digunakan untuk memberikan hak akses atau izin oleh admin. Lalu yang kedua ada revoke, yaitu mencabut wewenang kepada pemakai atau user untuk mengakses, mengubah, menghapus tabel-tabel dari suatu basis data. Yang ketiga ada backup, proses membuat salinan data dari database SQL yang dapat digunakan untuk pemulihan data. Lalu ada recovery, proses pemulihan data dari backup setelah terjadi kegagalan sistem maupun yang lain. Ya, ini adalah implementasi keamanan dari grant. Untuk grant sendiri, seperti yang dijelaskan tadi di awal, digunakan untuk memberikan hak akses atau izin oleh admin. Jadi grant ini adalah sistem keamanan yang dibuat, yaitu dengan cara membuat user untuk mengakses database tersebut. Ya, ini yang cara pertama adalah kita membuat user dulu. Ini saya memberikan contohnya. Saya membuat user Java at localhost identified by ini adalah passwordnya. Password dari user dapat ini. Lalu setelah membuat user, kita memberikan hak akses kepada user menggunakan grant. Lalu adalah revoke. Revoke sendiri adalah penjelasan di awal tadi untuk mencabut wewenang kepada pemakai atau user untuk mengakses, mengubah, menghapus tabel dari suatu basis data. Jadi revoke sendiri ini adalah perintah di mana kita dapat menghapus user-user yang tadi memiliki hak akses basis data. Caranya adalah menggunakan query ini, revoke all privilege grant option from user 1 at localhost. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah user 1 awalnya dapat mengakses basis data atau database. Tapi setelah diberikan perintah revoke, user 1 tidak dapat mengakses database ini lagi. Lalu yang selanjutnya adalah melakukan backup. Backup sendiri adalah proses membuat salinan data dari database MySQL yang dapat digunakan untuk pemulihan data. Jadi backup ini adalah cara di mana kita misalkan nanti kita mengalami kehilangan data secara tiba-tiba, kita ada backup, kita punya cadangan. Jadi semisal database kita hilang secara tiba-tiba karena ada masalah virus atau masalah yang lain, kita tidak masalah karena kita mempunyai backupan data tersebut. Lalu recovery, membuat file database kosong yang akan diisi dengan backup SQL. Jadi dari backup tadi kita membuat database backup yang nanti akan diisi oleh hasil backup ini. Dengan cara yang pertama kita buat dulu database dengan nama yang berdasarkan backup, lalu kita menggunakan query yang ini. MySQL min uyurut min p sistem penerbangan pesawat dan seterusnya. Lalu kesimpulan yang dapat kita ambil, basis data yang baik dan tertata dapat membantu pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien. Dengan adanya basis data dan data sistem penerbangan pesawat yang telah dibuat, pekerjaan akan terlihat lebih terstruktur dan memudahkan petugas untuk memantau pelanggan dan komputer sistem dari kasir. Kegiatan pendataan lebih mudah dan memiliki keamanan yang membuat pihak yang tidak bertanggung jawab sulit untuk memanipulasi data di dalam basis data. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat
Sekian presentasi yang telah saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.